Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang bilangan bulat, yaitu untuk operasi pembagian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi pembagian bilangan bulat, terlebih dulu kalian tanamkan di pikiran kalian bahwa matematika itu mudah. Dengan harapan nanti matematika akan kalian pelajari dengan mudah. Untuk memahami konsep pembagian bilangan bulat, perhatikan contoh berikut. 12 kelereng akan dibagikan kepada 4 orang anak, dan setiap anak mendapatkan kelereng dengan jumlah yang sama. Tentukan bagian dari masing-masing anak. Untuk menjawab ini, kita bisa menggambarkan 4 orang ini dengan kotak-kotak seperti ini. Yang pertama, dari 12 kelereng. 12 kelereng ini kita bagi. Anak pertama kita kasih 1 dulu, anak kedua diberi 1, anak ketiga diberi 1, anak keempat diberi 1. Sehingga dari 12 kelereng ini berkurang 4 kelereng. Maka sisanya tinggal 12 dikurangi 4 diperoleh 8 kelereng. Jadi sisa 8 kelereng. Dari 8 kelereng ini kita bagi lagi. Anak pertama kita beri 1, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat masing-masing kita beri 1 lagi. Sehingga kelerengnya berkurang lagi, yaitu sebanyak ini tadi, sebanyak 4. Sisanya tinggal 8 dikurangi 4 diperoleh 4 kelereng. Dari sisa 4 kelereng ini kita bagi lagi kepada 4 anak. Ini dapat 1, anak kedua dapat 1, anak ketiga dan anak keempat dapat 1. Sehingga kelereng yang sebanyak 4 tadi berkurang lagi sebanyak 4. Karena kita bagikan kepada 4 orang anak, di sini sisa 0. Dari sisa 0 ini berarti kelerengnya sudah habis. Masing-masing anak dari gambaran secara real ini ternyata mendapatkan 3 kelereng. 3 kelereng ini dari mana? Ternyata 3 kelereng ini berasal dari pengurangan berulang ini sebanyak 3 kali. 1, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Sehingga masing-masing anak mendapatkan 3 tadi. Maka pembagian ini bisa kita tuliskan dengan pengurangan berulang dari bilangan yang sama, yaitu dikurangi 4 sebanyak 3 kali tadi. Nah, seperti ini. 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 diperoleh 0. Jadi pengurangan berulang sebanyak 3 kali. Maka 12 dibagi dengan 4 tadi hasilnya adalah sama dengan 3, baik secara real seperti ini maupun dengan menggunakan konsep pengurangan berulang sebanyak 3 kali ini. Untuk contoh yang kedua, sebuah toples berisi 60 kelereng yang akan dibagikan kepada 12 orang. Jika setiap orang mendapatkan permen dengan jumlah yang sama, tentukan banyaknya permen yang diterima setiap orang. Sama seperti contoh 1, kita berikan gambaran 12 orang itu dengan kotak-kotak sebanyak 12 ini. Mula-mula ada 60 kelereng. 60 kelereng ini kita bagikan dulu. Setiap anak kita beri 1 kelereng. Jadi setiap anak kita beri 1 kelereng seperti ini. Maka dari sini jelas kelerengnya
akan berkurang sejumlah ini, yaitu berkurang sejumlah 12. Maka dari sini diperoleh 60 dikurangi 12, kelerengnya akan sisa 48. Kemudian dari 48 kelereng ini kita bagi lagi, setiap anak kita beri satu-satu lagi. Jadi masing-masing anak kita beri satu kelereng seperti ini. Sehingga kelerengnya dari 48 ini berkurang lagi sebanyak 12, maka tinggal sisa 36 kelereng. Dari 36 kelereng sisa ini kita bagi lagi, masing-masing anak kita beri satu kelereng seperti ini. Sehingga dari 36 kelereng ini berkurang lagi sejumlah anak ini tadi, yaitu berkurang 12, sehingga sisa 24 kelereng. Dari 24 kelereng ini dengan cara yang sama kita bagi lagi satu-satu. Nah, seperti ini. Kita bagi lagi satu-satu. Setiap anak kita beri satu. Maka dari 24 kelereng ini berkurang lagi, yaitu berkurang 12, sehingga sisa 12 kelereng. Dari 12 kelereng ini kita bagi lagi, masing-masing anak kita beri satu kelereng. Nah, seperti ini. Setiap anak kita beri satu kelereng lagi, sejumlah 12 anak, maka kelerengnya berkurang lagi, yaitu berkurang sebanyak 12. 12 dikurangi 12 diperoleh 0, berarti kelerengnya sudah habis. Setelah kita hitung, ternyata masing-masing anak mendapatkan kelereng sebanyak 5. Nah, 5 ini ternyata berasal dari pengurangan sebesar atau sejumlah 12 ini sebanyak 5 kali. Maka dari sini bisa kita tuliskan bahwa 60 dibagi dengan 12 diperoleh 5. Sekali lagi, 5 ini diperoleh dari pembagian real seperti ini, bisa juga diperoleh dari pengurangan berulang 12 ini sebanyak 5 kali. Maka dari sini bisa kita tuliskan bahwa pembagian dapat digambarkan dengan pengurangan berulang dengan bilangan yang sama sampai dengan hasilnya 0 tadi. Untuk operasi hitung pembagian ini bisa juga dikatakan bahwa pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Untuk memahami ini, perhatikan contoh berikut. Chandra mempunyai 8 butir kelereng yang akan dibagikan sama banyak kepada 2 orang adiknya. Berapa banyak kelereng yang diterima setiap adiknya? Untuk menuliskan soal ini, kita bisa seperti ini. 8 dibagi 2, yaitu 8 kelereng dibagi kepada 2 adiknya. Dengan menggunakan konsep yang baru saja kita pelajari tadi, 8 kelereng dikurangi 2, yaitu 2 orang adiknya, diperoleh 6. Sisa 6 dikurangi 2 lagi, diperoleh 4. Sisa 4 dikurangi 2 lagi, diperoleh 2. Sisa 2 dikurangi 2, diperoleh 0. Di sini pengurangan berulang sebanyak 4 kali, sehingga 8 dibagi 2 itu diperoleh 4. Nah, di sini pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. 8 dibagi 2 diperoleh 4 ini sama saja artinya dengan ini. 2 dikalikan 4
hasilnya adalah 8. Atau bisa juga 8 itu sama dengan 2 dikalikan 4. Sama juga dengan contoh seperti ini. Saya punya 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah sama dengan 6. Maka ini sama artinya dengan 6 yang ini dibagi dengan 3 itu diperoleh 2. Karena 3 dikalikan 2 diperoleh 6. Sama dengan ini tadi, 2 dikalikan 4 diperoleh 8. Yang ini sama juga dengan 6 ini dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Berarti sama dengan ini, sama dengan 3. Karena 6 itu diperoleh dari 2 kali 3. Kemudian misalkan lagi ada negatif 2 dikalikan 5, maka diperoleh negatif 10. Ini sama juga artinya dengan negatif 10 ini kemudian dibagi dengan 5. Sama dengan negatif 10 dibagi dengan 5, ketemunya ini. Karena tadi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian, diperoleh negatif 2. Karena 5 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. Sama juga artinya dengan negatif 10 ini dibagi dengan ini, negatif 2. Berarti hasilnya sama dengan ini, yaitu 5. Karena negatif 2 kali 5 hasilnya adalah negatif 10. Misalkan lagi di sini ada negatif 3 dikalikan dengan negatif 2. Berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari, negatif, negatif, positif, 3 kali 2, 6. Ini sama artinya dengan 6 dibagi dengan ini, negatif 3, maka hasilnya adalah yang ini, yaitu negatif 2. Karena negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Bisa juga ditulis dengan yang 6 ini dibagi negatif 2. Jadi 6 dibagi negatif 2, maka hasilnya yang ini, yaitu negatif 3. Karena negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 6. Dari contoh-contoh yang tadi kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Jika ada A kemudian dikalikan dengan B hasilnya adalah C, maka ini sama saja dengan A sama dengan yang ini, C dibagi B, berarti C dibagi B, dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0, karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kita juga bisa menuliskan bahwa B yang ini sama dengan ini, C dibagi dengan A, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0, karena penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kalian juga bisa membuat beberapa kesimpulan tentang pembagian bilangan. Misalnya, bilangan bulat dengan lambang positif dibagi dengan bilangan bulat dengan lambang positif, maka akan diperoleh bilangan bulat dengan lambang apa? Positif. Kemudian jika ada bilangan bulat dengan lambang positif dibagi dengan bilangan bulat dengan lambang negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat dengan lambang negatif. Kemudian jika ada bilangan bulat dengan lambang negatif
dibagi dengan bilangan bulat dengan lambang positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat dengan lambang negatif. Yang terakhir, jika ada bilangan bulat dengan lambang negatif dibagi dengan bilangan bulat dengan lambang negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat dengan lambang positif. Contoh yang ini, 6 dibagi 2 berarti diperoleh positif 3. Contoh yang ini, positif 6 dibagi dengan negatif 2, positif negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. 6 dibagi 2 diperoleh 3. Untuk contoh yang ini berarti negatif 6 dibagi positif 2, hasilnya adalah bilangan negatif. 6 dibagi 2 diperoleh 3. Untuk contoh yang ini, negatif 6 dibagi negatif 2, negatif hasilnya adalah positif. 6 dibagi 2 diperoleh 3. Kemudian berikutnya kita belajar tentang urutan pengerjaan operasi pada bilangan bulat. Untuk soal yang pertama, misalnya ada 21 ditambah 2 dikalikan 3. Ingat anak-anakku, mengerjakan operasi seperti ini, kalian harus ingat urutan ini. Yang pertama kurung, kalau ada kurung dikerjakan lebih dulu. Kemudian urutan yang kedua adalah pangkat. Kemudian urutan yang ketiga yaitu perkalian atau pembagian. Dan yang terakhir adalah penjumlahan sama pengurangan. Pada contoh yang nomor 1 ini ada penjumlahan, ada perkalian. Lihat di sini, perkalian ada di urutan yang ketiga dan penjumlahan ada di urutan yang keempat. Maka yang dikerjakan adalah perkalian dulu, sehingga yang ini hasilnya adalah 21 ditambah 2 kali 3, 6 sama dengan 27. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya ada 24 dibagi dengan 6 dikalikan dengan 3 sama dengan, di sini ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Pembagian sama perkalian menempati posisi yang sama. Karena menempati posisi yang sama, maka yang di depan yang dikerjakan terlebih dulu, bukan yang di belakang. Berarti 24 dibagi 6 dulu diperoleh 4, kemudian hasilnya dikalikan 3 sama dengan 12. Contoh berikutnya, misalkan kita punya 8 dikurangi 3 ditambah 10 dikalikan 4. Mana yang dikerjakan lebih dulu? Yang dikerjakan lebih dulu adalah ini. Yang 8 dikurangi 3 juga bisa dikerjakan. Berarti 8 dikurangi 3 diperoleh 5 ditambah, nah ini dikerjakan dulu. Berarti 10 dikalikan 4, karena perkalian ada di atasnya penjumlahan, ditambah dengan 40. 5 ditambah 40 diperoleh 45. Misalkan contoh yang keempat, di sini ada 3 kali 10 dikurangi 4 misalnya. Nah, di sini ada perkalian, ada kurung. Ingat di sini kurung menempati posisi di atasnya pangkat, di atasnya kali. Sehingga yang dalam kurung dikerjakan lebih dulu. Berarti 3 dikalikan 10 dikurangi 4, 6. 3 dikalikan 6 diperoleh 18. Misalkan lagi di sini ada contoh yang kelima, 2 ditambah 5 kali 3 pangkat 2.
mana yang dikerjakan lebih dulu? Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pangkat. Maka lihat ini, yang dikerjakan adalah pangkat dulu, karena kali sama jumlah ada di bawahnya pangkat. Sehingga di sini hasilnya 2 ditambah 5 kali, lah ini dikerjakan dulu. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 berarti 9. Sama dengan ada penjumlahan, ada perkalian, berarti apa dulu? Ini dulu perkalian. Sehingga di sini 2 ditambah 45 diperoleh 47. Contoh yang terakhir misalnya ada 10 ditambah 3 kali 5 dikurangi 7. Misalnya seperti ini. Mana yang dikerjakan dulu? Jelas yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Berarti di sini 10 ditambah ini 3 kali 5 15 dikurangi 7. Setelah itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Mana yang dikerjakan dulu? Tentu yang dari depan saja, karena penjumlahan, pengurangan menempati posisi yang sama. 10 ditambah 15 25. 25 dikurangi 7 diperoleh 18.